sebuah lagu. Lagu apa yang akan kita nyanyikan pagi ini? Lagu. Oke, pagi cerah boleh. Ayo, 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nah, lagunya Pagiku Cerah. Nah, berarti di pagi yang cerah itu kita harus juga semangat. Sebelum Ibu akan masuk pelajaran kita yang baru, Ibu mau mengingatkan pelajaran yang sebelumnya tentang manusia dan lingkungan. Di lingkungan itu ada apa saja? Ada hewan, ada manusia. Sekarang, untuk yang sekarang itu Ibu mau masuk ke manusia dan lingkungan. Selain di lingkungan itu kemarin ada hewan, tumbuhan, manusia. Sekarang Ibu tambah dengan air. Nah, karena air itu berhubungan dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Bisa manusia, hewan, dan tumbuhan itu hidup tanpa ada air? Tidak. Nah, contoh kecilnya saja waktu kita puasa. Hanya di waktu siang kita tidak bisa minum air. Apa rasanya? Lelah, haus, loyo, malas belajar jadinya. Nah, jadi untuk yang sekarang ini Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Nanti kita akan menentukan peristiwa-peristiwa tentang hubungan air dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nanti kita bahas apa saja sih manfaat air itu bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Jadi nanti kalian akan bentuk kelompok untuk membuat peta pikiran. Ibu contohkan nanti seperti apa peta pikiran itu. Itulah tujuan pembelajaran. Semoga tujuan ini dapat kita capai. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi, sekarang kita akan melihat hubungan antara manfaatnya air bagi makhluk hidup. Sebentar.
kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, hewan dan tumbuhan pun membutuhkan air. Tanpa air, maka tidak ada kehidupan di bumi. Karena itu, air disebut juga dengan sumber kehidupan. Apa saja manfaat air untuk manusia, hewan, dan tumbuhan? Inilah yang akan kita pelajari. Apa saja sih manfaat air itu bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Manfaat air untuk manusia. Nah, sekarang Ibu mau tes bahasanya Amara. Manfaat air untuk manusia, keperluan rumah tangga. Air digunakan untuk minum, masak, mandi, mencuci, mengepel, dan keperluan rumah tangga lainnya. Keperluan industri. Dalam dunia industri, air digunakan untuk bahan baku, air kemasan, pembangkit listrik, bahan mengolah makanan kemasan, dan kegiatan industri lainnya. Nah, jadi itulah keperluan manfaat air untuk manusia. Yang kalau contoh-contoh nyatanya saja, sebelum pergi sekolah kita butuh air untuk mandi. Kalau baju kita kotor, kita mencuci pakai air. Kalau kita mau minum, pakai air. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut. Ada juga lagi untuk rekreasi, untuk peternakan. Nah, untuk transportasi pun manfaat air itu ada. Apa contoh transportasi yang menggunakan air? Nah, kapal. Jadi kalau tidak ada air bisa kapal itu mengapung? Nah, jadi itu juga manfaat air bagi manusia. Nah, bagi hewan lagi. Coba baca. Siapa ya? Akan. Sebagai salah satu makhluk hidup, air juga memerlukan minum untuk metabolisme dalam tubuh hewan yang hidup. Hewan air seperti ikan, udang, lumba-lumba, dan paus memerlukan air untuk tetap hidupnya. Nah, dia bagi hewan. Kita sudah membahas manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa itu tadi manfaat air bagi manusia? Untuk apa saja? Mandi. Nah, apa lagi? Cuci motor. Boleh cuci mobil. Banyak sekali manfaat air itu bagi manusia. Manfaat air bagi apa lagi? Bagi hewan. Apa saja manfaat air bagi hewan tadi? Membersihkan diri. Tempat berlindung boleh. Sekarang lagi manfaat air bagi tumbuhan. Apa manfaat air bagi tumbuhan itu tadi? Proses fotosintesis. Apa lagi? Kalau bagi tumbuhan, untuk tempat hidupnya atau tempat tinggalnya. Apa saja contoh tumbuhan yang hidup di air? Tandan air. Terus apa lagi? Eceng gondok. Ada teratai. Jadi air itu bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Sekarang Ibu mau menguji kemampuan anak-anak Ibu tentang manfaat air bagi tiga unsur tadi, manusia, hewan, dan tumbuhan. Akan
Udah, Aurel? Belum? Udah? Nah, bagus panjang isinya nih, lama menulisnya. Udah? Nah, sekarang Ibu tes siapa yang bisa menjawab. Yang nomor 1 ya. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Apa jawabannya, Gus? B. Berguna. Nah, kenapa? Karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan manusia. Nah, nomor 2 lagi bagus. Fungsi air bagi tumbuhan adalah? C. Diperlukan untuk proses fotosintesis. Iya, yang lain benar? Iya. Sekarang nomor 3. Siapa lagi nomor 3? Siapa nomor 3? Nah, fungsi air bagi manusia adalah apa? Diperlukan untuk proses fotosintesis. Bagi manusia? Nomor 3. Nah, untuk mencuci bahan makanan dan pakaian. Nomor 4, coba lagi ya, Aurel. Akibat yang ditimbulkan jika manusia tidak menjaga lingkungan adalah? Apa nomor 4, Aurel? Lingkungan menjadi rusak dan menimbulkan bencana. Nah, lingkungan menjadi rusak dan menimbulkan bencana. Oke. Nomor 5. Keuntungan yang diperoleh jika manusia menjaga lingkungan adalah? Apa yang diperolehnya? Siapa yang bisa menjawab? Semua kebutuhan manusia tercukupi. Nah, semua kebutuhan manusia bisa tercukupi. Terutama yaitu kita menjaga unsur-unsur yang tadi. Ada tumbuhan, ada hewan, dan ada air. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu kumpulkan dulu LKPD-nya. Tolong Ibu Rauf. Semuanya Rauf. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD tadi, masih ada beberapa yang jawabannya masih kurang tepat. Jadi di sini Ibu membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mendalami lagi pemahaman kita. Nah, jadi kita diskusikanlah dengan teman-teman kita. Bagi yang kurang paham, bisa bertanya dengan temannya seperti apa yang lebih jelasnya. Tapi di sini kita tidak lagi mengerjakan soal seperti tadi. Ibu akan membimbing anak-anak Ibu untuk membuat namanya mind mapping. Seperti contohnya yang ada di papan tulis. Boleh lihat ke papan tulis contoh mind mappingnya? Sudah terlihat? Nah, kira-kira seperti itulah contoh dari mind mapping. Jadi mind mapping itu adalah peta pikiran. Nah, kan kita tidak membuatnya dalam bentuk soal-soal tuh. Nah, kita kelompokkan apa saja fungsi-fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan tadi. Sekarang Ibu sudah membentuk kelompoknya dan sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Udah dapat semua LKPD-nya? Nah, jadi di sini kita akan membuat mind mapping. Nah, diskusikanlah dengan teman kelompoknya isi mind mappingnya tadi. Siap?
butuh waktu berapa menit? 15 cukup? Oke, 15 kata bagus. Kita coba dulu 15 menit pertama. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok 3, ada yang ragu? Sudah mulai Aisyah? Oke. Ini kenapa belum mulai? Kelompok ini ada diskusikan, jangan cuma bagus saja yang buat. Nanti Rauf enggak tahu isinya. Tanyakan Gus sama yang lain manfaatnya. Sudah habis 15 menit. Sudah siap? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Satu lagi. Akan Ibu bagi ya untuk penampilan ke depannya. Yang kelompok 1 itu fungsi air bagi apa maunya? Bagi manusia. Kelompok 2 mau menampilkan fungsi air bagi apa? Bagi hewan. Berarti kelompok 3 bagi tumbuhan. Oke? Kelompok 1 manfaat air bagi manusia, ini bagi hewan, ini bagi tumbuhan. Kelompok siapa yang mau menampilkan pertama kali, dia akan mendapat poin yang tinggi juga karena percaya dirinya. Kelompok 1 mau? Silakan dibacakan. Apa tadi pembagiannya? Oke, silakan. Ke depan. Nah, bagus tadi yang menuliskan, yang lain lagi yang bacakan. Depin boleh? Ayo Depin. Nanti bagus saja terus yang dapat poin. Fungsi air bagi manusia. 1. Minum, 2. Memasak, 3. Membersihkan tubuh, 4. Mencuci barang-barang dan pakaian. Dah, kuatkan Depin, coba ulang sekali lagi. Apa fungsi air bagi manusia? 1. Minum, 2. Memasak, 3. Membersihkan
Nah, udah silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang lanjut, siapa kelompok mana lagi yang mau membacakan dulu? Kelompok 2? Oke. Fungsi air bagi hewan: minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Nah, apa? Minum, membersihkan diri. Sebagai tempat hidup hewan di air. Nah, boleh. Silakan duduk. Untuk kelompok 2 juga benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 lagi. Ayo kelompok 3. Jangan kalah dengan kelompok 2. Fungsi air bagi tumbuhan: air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Apalagi manfaatnya bagi tumbuhan yang lain? Kelompok lain ada yang tahu selain untuk fotosintesis? Untuk apa? Nah, untuk tempat hidup. Jadi itulah tadi fungsinya kelompok, yaitu untuk berbagi pengetahuan. Nah, Ibu lihat anak-anak Ibu sudah sedikit lelah, sudah mulai tidak fokus. Sekarang kita adakan dulu sedikit permainan, yaitu misalnya Ibu pegang hidung, tapi Ibu bilang kepala. Nah, siapa yang salah nanti? Kalau Ibu bilang hidung, pegangnya hidung. Kalau Ibu bilang kepala, pegangnya tetap kepala. Berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Kelompok 3 ini udah tidak bisa berdiri. Perhatikan kawan kelompoknya, siapa yang salah. Oke, sudah siap. Sekarang pegang askan. Sekarang pegang kepala. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mulut. Wah, hampir salah. Pegang pipi. Ada yang salah? Pegang mata. Itu ada yang salah? Harus fokus. Sekali lagi. Pegang kaki. Bulan tak pegang kaki. Pegang tangan. Dan udah fokus? Nah, silakan duduk kembali, kita simpulkan lagi pelajaran ini. Keluarkan buku catatannya, kita buat sedikit kesimpulan untuk pelajaran hari ini.
juga ada kan? Udah.